Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana bisawmi littaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah solat Isya insyaallah tarawih dan witir menyusul yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu, majelis zikir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, man shalla Isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Yang ikut solat Isya secara berjamaah, maka pahala yang didapat seakan-akan ia solat separuh malam. Apatah lagi duduk sejenak dalam majelis ilmu, tak sama dengan yang tak sempat duduk dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia mendapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang tersebut jalannya menuju surga. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan lis-shaimin farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu, kata Rasul, Allah berikan dua kegembiraan. Yang pertama adalah farhatan inda iftarihi, gembira dia saat dekat berbuka. Yang kedua, wa farhatan inda liqa'i rabbih, gembira dia besok tak kala jumpa dengan Tuhannya. Inilah yang menyebabkan orang berpuasa itu gembira, bukan karena banyaknya makanan dekat berbuka tersebut. Memang awak gembira dekat berbuka, Pak. Ada ndak Bapak Ibu tengok orang stres dekat berbuka? Risau. Risau ambo kata aja. Ngapo Pak? Berbuka pula. Ndak ada tuh Bapak Ibu. Orang gembira dekat berbuka ni berbunga-bunga hatinya, cerah wajahnya. Tak sama dengan yang mendaki jam 11 siang itu. Itu bahaya Pak. Sesalah tegur tempelengnya Pak. Orang tensi semua. Tapi kalau sudah dekat berbuka, berbunga-bunga. Bukan karena banyaknya makanan sebenarnya, itu nikmat yang datang dari Tuhan. Orang yang tak berpuasa hatinya tak akan digembirakan oleh Allah. Bolehlah coba. Kalau Bapak Ibu tak percaya, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Boleh buktikan besok pagi. Cobalah tidak puasa, insya Allah tak akan gembira dekat berbuka. Yang dekat berbuka gembira itu orang yang berpuasa Pak. Berbunga-bunga, bukan karena banyaknya makanan. Makanya tak boleh balas dendam Bu kalau dekat berbuka. Ada orang kadang-kadang sepanjang pulau Sumatera ini dikumpulkannya makanan Pak. Mulai dari Aceh, mie Aceh dengan kopi Aceh, turun ke bawah kerupuk Palembang dengan pempek Palembang. Iya, hari ke samping pempek Bugis, hari ke samping kiri pisang Ambon. Iya, pokoknya itulah, menyeberang ke seberang tuh sate Madura, terus ke ujung sana nasi uduk Lamongan. Pokoknya semua jenis makanan diletakkannya. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa orang mukmin itu gembira? Karena ada perkara-perkara yang dijanjikan Allah dan Rasul kepada mereka. Nah, apa itu? Inilah yang kita bicarakan. Pertama, awak ini gembira karena Ramadan ini menjanjikan ampunan kepada awak. Apa tak gembira kalau Allah saja katakan awak ini orang yang beruntung? Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Yang beruntung itu ukurannya kata Allah tak kala dia mampu membersihkan dirinya.
Yang rugi itu siapa? Bukan orang miskin, bukan orang sengsara. Yang rugi itu tak kala ia tak mampu membersihkan dirinya dari noda dan dosa. Itu orang yang paling rugi gitu. Maka datanglah deterjen khusus Ramadan. Siang diampuni, malam diampuni. Mana ada di bulan yang lain tuh Pak? Hanya di Ramadan. Yang disebut nama bulannya itu Ramadan itulah. Tengoklah Pak, siangnya diampuni dosa. Man soma Ramadana. Nah, kan disebut. Siapa yang puasa di siang hari bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban. Syaratnya dua kata Rasul. Pertama, puasa itu dikerjakan dengan iman. Kenapa Bapak Ibu berpuasa? Kan awak beriman kepada Allah. Ini perintah Allah. Bukan karena segan sama tetangga, takut sama ibu mertua. Enggak. Tapi karena Allah. Yang kedua, ihtisaban dengan pengetahuan. Tahu dia mana yang membatalkan puasa dan paham dia mana yang menghilangkan pahala puasa. Bukan sekedar membatalkan puasa saja dia tahu. Kalau cuma sekedar membatalkan saja, banyaklah orang bisa puasa. Kamim shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Banyak orang bisa puasa kata Rasul, tidak dapat apa-apa. Karena dia cuma membatalkan puasa saja. Yang membatalkan puasa kan tak banyak ada Bapak Ibu. Satu, makan minum kalau sengaja. Kalau tak sengaja Pak Ustaz, tidak batal. Walaupun 3 kali bertambuh, minum 2 galon, merokok 2 selup. Tapi kan tak sengaja, tidak batal. Iya, lanjutkan puasamu itu kata Rasul. Itulah nikmat yang datang dari Tuhanmu. Tapi ini betul-betul tak sengaja Pak, jangan dibuat-buat. Kalau Bapak sedang makan nak bertambuh ingat puasa, pura-pura lupa, itu batal. Pura-pura lupa yalah bego baru batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, maaf, bercampur suami istri di siang hari tapi tak ada kalimat kalau sengaja. Tak mungkin belum tak sengaja. Yang keempat, khusus perempuan, haid, menstruasi dan nipas, siap melahirkan. 5, anak kecil pun sanggupnya Pak. Yang awak harus tahu itu perkara yang menghilangkan pahala. Nih, puasa mata, turun ke bawah puasa hidung, lari ke samping puasa telinga, lari ke depan puasa mulut, turun ke bawah puasa perut. 9 kata so'im di dalam Al-Quran itu ini harus dipuasakan. 1 kata saum, mulut ini Pak. Jadi semuanya jumlahnya 10. Nih, ini puasa mulut ini saja 15. Payahnya minta ampun tuh Pak. Walaupun sudah pakai masker, dengar juga suara ibu tuh. Kabarnya Ustaz tuh. Man somata salima, siapa yang diam dia selamat. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat tidaknya seseorang tergantung kepada lisannya ini. Bapak Ibu yang berbahagia, siang diampuni, malam diampuni juga. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan pengetahuan, Allah berjanji menghapuskan dosa yang sudah berlalu. Maka secara umum mendirikan malam Ramadan dari maghrib sampai fajar. Apapun amalan itu, baca Quran, zikir, infak, pokoknya mendirikan malam Ramadan, doa, tahajud. Tapi secara khusus yang membedakan malam Ramadan dengan malam lain kan cuma ini Pak, Tuhan, tarawih itu. Maka hadis ini khusus pula kepada itu. Man qoma Ramadan di sini yang ikut tarawih. Kalau ndak ikut tarawih, ndak masuk ini Pak. Karena yang membedakan malam itu dengan malam yang lain, tarawih inilah. Makanya jangan remehkan tarawih. Kan sholat sunatnya Pak Ustadz. Awak sudah terbiasa dengan definisi Belanda. Apa itu? Sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Bukan ditinggalkan tak apa-apa. Sunnah itu kalau ditinggalkan rugi. Bukan tak apa-apa. Itu tak apa-apa. Kan sunat. Jadi awak tak peduli lagi dengan yang sunat-sunat. Karena tak apa-apa. Rugi. Jadi siang diampuni,
malam diampuni. Itulah yang menyebabkan awak ini gembira dengan datangnya Ramadan tersebut. Malah Rasul mengatakan, rugi seseorang yang diberi kesempatan jumpa dengan Ramadan tapi tak kalah Ramadan meninggalkannya. Ramadan ini kan meninggalkan awak nih Pak. 1 Syawal besok berangkat lihat tuh. Tahun besok dia akan datang lagi insya Allah. Cuman ada enggak di situ lagi tinggal, atau sudah berpindah ke alam alamat yang lain. Wallahu alam. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir. Bukan pula kita berharap enggak, agar dia menjadi Ramadan terbaik dalam hidupku. Kan begitu. Diampuni dosa-dosa. 1. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa orang mukmin itu gembira dengan datangnya Ramadan ini? Diberi kesempatan sama bulan Ramadan karena amalannya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Rasul menjelaskan, yang mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan sama seperti mengerjakan yang wajib di bulan yang lain. Cuman pahalanya dikalikan dengan 70 kali lipat. Mengerjakan yang sunat di bulan Ramadan ini seperti mengerjakan yang wajib di bulan yang lain. Itu arti hadisnya. Cuman ulama hadis menilai hadis ini dhaif, lemah. Lemah bukan berarti tak boleh digunakan. Untuk hukum dia tak boleh. Untuk motivasi amal boleh. Hadis itu kan ada macam-macam tingkatannya. Ada yang sahih, yang paling tinggi. Ada yang hasan, baik. Ada yang dhaif, lemah. Ada yang maudhu, palsu. Ada hadis itu palsu Pak, dipalsukan orang, disebutnya itu hadis, padahal enggak. Seperti terjadi di kota Madinah, datang orang mengeluarkan hadis palsu. Terung, kata orang pasar. Sesungguhnya terung itu Rasul bersabda obat segala macam penyakit, katanya. Banyak orang datang. Sebutnya hadis. Terung itu obat segala macam penyakit. Coba bayangkan Pak, apa enggak banyak orang beli terung? Aku rasa tengok toruangnya juga gitu kan. Kalau setiap hari makan toruang sakit juga dibuatnya Pak. Paling tidak sakit utak Pak buatnya Pak. Pagi goreng toruang, siang boleh toruang, malam rebus toruang. Datang Ramadan orang bikin rendang daging, awak buat rendang toruang. Apa ndak pun yang awak dibuat kan ya? Hadisnya hadis maudhu itu. Ini tadi yang saya dibacakan artinya ini hadisnya dhaif. Kata ulama, saya tak tahu mendhaifkan hadis. Kata ulama dhaif, saya sebut dhaif. Saya kan mau balik cumannya Pak. Orang tukang sampai kan. Bukan ulama. Sekolah saya cuman SAG. Sarjana agak gimana gitu. Agak menangguang begitu. Beda dengan LCMA apalagi doktor. Ini singisi kajian sini saya tengok doktor, LCMA. Lagi surang SAG. Ambo kalian nyoba. Iya. Di Ar-Rahman Wali Kota seluruhnya doktor Pak, profesor doktor. Toponje nama mau surang SAG. Sabsurija SAG. Sedih orang menonganya. SAG. Enggak bertenagung. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau yang dhaif ini sekedar untuk motivasi amal boleh. Tapi keterangan yang lain yang mendukungnya menyebabkan dia kuat. Bukan di situ ada Lailatul Qadar. Itu pahalanya 83 tahun 3 bulan atau jaminan seumur hidup 1000 bulan, menyebabkan dia menjadi kuat. Bahwa di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu Sayyidus Suhur, maka ia menjadi ladang amal awak. Banyak-banyaklah beramal insya Allah lah Pak. Ya termasuklah saya menyampaikan ini, baik yang wajibnya ataupun yang sunatnya. Karena ujung-ujungnya siapapun jadi apa di dunia ini, siapapun dan bagaimananya, ujung-ujungnya kan Bapak bilang cuma amal nih Pak. Ya enggak Pak? Tak lebih daripada itu. Dari Pak Camat sampai penjual tomat, kalau mati itu juga yang dibawanya amal. Dari bupati sampai tukang patri kata orang, amal tanya. Kain pelekat dibawa mandi, habis mandi dibawa pulang. Amal ibadah ni dibawa mati, harta tinggal dibagi orang. Iya Pak.
Yang mengantar memang banyaknya Pak, ahluhu, keluarga, wa maluhu, hartanya, wa amalu, dan amalnya. Dua ini pasti pulang, ahluhu dan keluarga pulangnya Pak. Pasti pulang. Sesayang-sayangnya istri sama suami pulang ternyata. Suami pun begitu juga nya Pak. Suami pulang juga nya sayang sama istrinya, engkaulah dewiku, engkau Sri Kahandiku. Nah iyo tuh dong. Walaupun katanya sehidup semati di bawah pohon toge, alah Pak, ndak iyo tuh do Pak. Itu hanya kata puitis pemanis pembicaraan saja. Ujungnya pasti pulang. Yang akan setia menemani awak siapa? Yang tidak akan busuk, tidak akan lapuk, tidak akan berkurang, tidak akan hilang, tidak akan meninggalkan kita, tidak akan kita tinggalkan dia. Apa itu? Amal awak ni lah. Tak lebih daripada itu. Makanya kalau beramal elok-elokkan, dia akan menjadi teman abadi awak Pak. Jangan beramal dengan amal buruk, takut awak besok. Mau bapak ibu ditemani dengan amal yang buruk, matunya piciang sebelah, lubang hidung, madok kateh, tangan baputa ke belakang, lari kaki lari ke samping, mau untuk ikonnya mau. Kalau mau buatlah amat yang buruk-buruk sekedar-sekedarnya aja. Tapi kalau tak mau, ini betul Pak. Rasul menyebutkan orang itu ditemani amal soleh atau amal salah. Ada orang begitu dia meninggal, datang orang tampan rupawan mirip seperti dia tapi lebih tampan dari dia. Kamu siapa? Saya amal soleh Tuhan. Kenapa bagak seperti ini? Kalau dia perempuan kayak mainang pulau kampai, orangnya cantik tinggi semua ampai. Saya amal soleh bapak ibu. Ingat bapak ibu tak kalah solat berjamaah selalu ke masjid Jamiatul Zahidin. Inilah aku katanya. Padahal bapak sibuk-sibuk berjualan. Bapak sempatkan solat zuhur di sini. Ikut tanya aku kuang. Ingat bapak ibu tak kalah solatnya bagus-bagus. Ikulah aku. Ingat bapak tak kalah zikirnya elok-elok. Iko ambo. Berdoanya sungguh-sungguh. Iko. Sedekahnya 10.000 kok. Tidurlah Tuhan sebagaimana tidurnya pengantin. Oh, tapi tidak semuanya yang seperti itu. Ada yang seperti tadi itu Pak. Kenapa anda seperti ini? Amalnya amal salah. Dijawab, ingat Tuhan tak kala Tuhan solat zuhur hampir asar, kau ambo kan. Solat asar hampir maghrib, kau nyambo. Ingat Tuhan tak kala Tuhan solatnya itu berdirinya loyo. Kayak tak bertenaga. Inilah aku. Mau angkat tangan bantu orang sakit 3 bulan. Allah. Kok gini. Dulu tak tampak tuh, makanya Tuhan berterus-terus dia seperti itu. Ikolah aku. Ingat Tuhan tak kalah Tuhan menghayal waktu sholat. Apa yang akan dimasak beko sahur ini? Allah. Ingat Tuhan tak kalah Tuhan berzikir laju. Orang zikirnya bagus-bagus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuhan istighfar, sudahlah banyak dosa sesambilan. Enak istighfar Tuhan waktu itu sambil menguap. Inilah dia aku tuh katanya. Ingat Tuhan, orang berzikir tenang. Rasul 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuhan subhanallah, Tuhan potong 2 juga lagi. Lah pendek dipotongnya lah. Subhan. Nak sampai ke ujung. Subhan. Apa kata malaikat? Subhan. Subhan. Alhamdulillah. Kau tinjau aku. Tengok Tuhan kawan Tuhan berdoa. Dia angkatnya tangan sungguh-sungguh, berlama-lama dia. Tuhan langsung robana atina. Kau tinjau aku. Jadi jangan heran kalau besok inyong ngeri. Ambo saja takut menengoknya Pak. Nah kaum muslim ini kesempatan untuk memperbanyak amal. Saya tengok terus jamnya Pak, tidak usah khawatir Pak. Saya sudah biasa di sini ya Pak. Jam tunya Pak. Lah berdotak engkau 6 berhenti yang betul ya. Kaum muslimin yang berbahagia. 2. Yang ketiga, kesempatan memperbanyak doa.
Di bulan lain Pak Ustaz apa tak dikabulkan doa kita? Dikabulkan, ud'uni astajib lakum. Cuman doa itu dipengaruhi 3 perkara. Pertama cara kita. Yang kedua tempat. Maka hati-hati menengok tempat berdoa Pak. Makin elok tempatnya insya Allah cepat mulianya. Cepat doa kabulnya. Berdoa di depan pintu Ka'bah dengan berdoa di depan pintu rumah tidak sama Pak. Lebih cepat dikabulkan di depan pintu Ka'bah. Berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwah tak sama dengan berdoa di Bukit Tinggi. Di depan jam gadang sampai makan sate aja mangkudun itu. Mendoa wa robana atina. Bukan tak dikabulkan, tempatnya tidak direstui di situ. Tempatnya yang ketiga inilah waktu. Di bulan Ramadan Sayyidu Suhur apalagi sedang berpuasa itu dijamin oleh Rasulullah itu. Maka perbanyaklah doa. Yang keempat, bahwa sesungguhnya Ramadan ini merupakan perisai atau penolong awak besok di kampung akhirat. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya, apa cahaya yang diberikan kepada umat Muhammad itu ya Allah? Dijawab oleh Allah 2 cahaya. Pertama cahaya Al-Quran, yang kedua cahaya Ramadan. Kubur itu sempit Bapak Ibu. Kalau tak percaya tengoklah orang ke kubur itu. Sempit. Untuk melapangkannya, inilah salah satu besok penolongnya, Ramadan. Dia gelap untuk menerangkannya, Ramadan inilah. Dia sendirian untuk meramaikannya, Ramadan inilah. Terakhir, bahwa Ramadan inilah amalan atau puasa inilah amalan yang cepat mengantarkan kita ke surga. Secara umum seluruh amal mengantarkan ke dalam surga. Wa basiril lazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Seluruh amal secara umum. Tapi datang Abu Umamah, ya Rasulullah radhiyallahu an, ya Rasulullah, terangkanlah kepadaku sebuah amal yang cepat mengantarkan aku ke surga. Jalur cepatnya yang mana ya Rasul? Ini jalur lambatnya nih. Yang copek ke mana Pak? Jalannya mana? Ini jalur biasa. Kata Rasulullah, hendaklah engkau berpuasa karena itu tak ada tandingannya. Bahkan Allah jelaskan dalam hadis kursi, kullu amalu ibnu Adam lahu. Setiap amal anak Adam yang dilakukan untuk dirinya illa saum, kecuali puasa. As-saumuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang langsung membalasnya. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang berbahagia sampai tahun dan bulan serta malam ini Allah masih berikan kepercayaan kepada kita untuk bisa melayani Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Lebih bagus kalau mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.